Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan kehidupan yang tak terduga. Hari-hariku dimulai dengan suara tangisan anakku yang paling kecil, Aira, yang baru berusia 1 tahun. Di sampingnya, Raka, kakaknya yang berusia 2 tahun sedang asik bermain dengan mainan kesayangannya. Aku menggeserkan tubuhku dari tempat tidur yang sempit, berusaha bangkit meski rasa kantuk masih menyelimuti. Suasana pagi di rumah kami sangat jauh dari kata damai, dan aku harus segera bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang menanti. Setelah memandikan kedua anak dan menyiapkan sarapan seadanya, nasi dingin dengan telur goreng, aku mendapati suamiku, Dika, masih terbaring di sofa. Matanya terpejam seolah tidak peduli dengan keributan di sekelilingnya. Sudah hampir 4 tahun Dika tidak bekerja, dan semakin hari, semakin sedikit harapan yang tersisa di hatiku. Pandemi COVID-19 memang telah merubah segalanya, tapi mengapa dia tidak berusaha sedikit pun untuk bangkit? Sayang, sudah siang. Aira dan Raka butuh susu. Kamu mau bantu atau aku yang urus semuanya? Tanyaku, mencoba berbicara lembut meski hati ini terbakar oleh kemarahan. Dika membuka matanya menatapku dengan pandangan kosong. Nanti saja Bunda, mending kamu cari kerja lagi, biar aku yang di rumah. Aku menghela napas, menahan emosi. Dika, kamu tahu kan kita butuh uang, aku sudah kerja serabutan dan kadang harus mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Kenapa kamu tidak mau berusaha? Dia mendengus dan meraih sebatang rokok yang terletak di meja. Terserah deh, yang penting aku nyaman di rumah. Kerja itu bikin stres, Bunda. Yang penting kamu bisa cari uang, ujarnya sambil menyalakan rokoknya. Kemarahan membuncah di dadaku. Jadi, aku yang harus menanggung semua beban? Apakah kamu tidak merasa malu? Dika hanya mengangkat bahu, seolah semua yang aku katakan tidak berarti. Dalam hati, aku merasa seperti terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Setiap hari, aku berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan. Tapi setiap kali bertengkar, aku merasa semakin lelah dan tidak berdaya. Pagi itu, aku pergi ke kedai tempat aku bekerja sambil membawa Aira di gendongan. Raka aku titipkan kepada tetangga sebelah yang baik hati. Di kedai, meski berat, aku harus tersenyum dan berinteraksi dengan pelanggan. Pemilik kedai, Pak Ahmad, sangat baik. Dia selalu mengatakan bahwa aku seperti anaknya sendiri. Tapi aku tahu, betapapun baiknya dia bukanlah solusi untuk semua masalahku. Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Ahmad saat aku tiba. Cukup, Pak. Saya akan bersihkan meja-meja ini, jawabku sambil berusaha terlihat ceria. Hari-hari berlalu, dan rutinitasku semakin melelahkan. Setiap malam, ketika kedua anakku sudah tidur, aku duduk di sofa, memikirkan bagaimana cara mengubah keadaan, bagaimana bisa Dika terus-menerus mengandalkan aku. Apakah dia tidak melihat betapa lelahnya aku? Apakah dia tidak peduli? Ketika tiba di rumah, Dika sedang menonton TV, santai dengan rokok di tangan. Aku merasa hatiku hancur setiap kali melihatnya seperti itu. Apakah dia tidak merasa bersalah? Apakah dia tidak melihat betapa kerasnya aku berjuang setiap hari? Malam, Dika. Kenapa tidak membantu bersih-bersih? Tanyaku, mencoba mengingatkan tanpa mengangkat nada suara. Males, deh, nanti juga beres sendiri, jawabnya sambil melirik ke arahku. Matanya masih terpaku pada layar televisi. Air mataku hampir menetes. Kecewa, aku memilih untuk tidak membalas. Malam itu, aku berdoa dengan penuh harapan, berharap Tuhan memberikan Dika kesadaran untuk berusaha dan bertanggung jawab. Dalam hati, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa mengandalkan seseorang yang tidak mau berjuang bersama. Tapi, setiap kali melihat anak-anakku, rasa cinta dan harapan itu muncul kembali. Satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang demi mereka, meskipun harus menanggung beban berat seorang diri. Dengan tekad itu, aku menutup mata, berharap esok hari akan membawa perubahan. Awal mula kehidupan tanpa pekerjaan. 1 minggu berlalu sejak aku mulai bekerja di kedai Pak Ahmad. Meski kelelahan menghampiri setiap malam, aku merasa ada sedikit harapan. Aira dan Raka, meski masih kecil, mulai mengerti bahwa ibunya bekerja untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik.
Namun, saat melihat Dika di rumah, hatiku kembali bergetar oleh kekecewaan. Hari itu, sepulang kerja, aku membawa makanan kecil untuk anak-anak. "Makan siang enak ya," seruku ceria, meskipun rasa lelahku belum sepenuhnya hilang. Raka berlari menyambutku dengan tawa riang, sementara Aira hanya terdiam di gendongan. Ibu, beli apa?" tanyanya dengan mata berbinar. "Cuma kue, sayang. Gak ada yang lain," jawabku mengelus kepala Raka. Namun, senyuman itu segera memudar ketika aku melihat Dika di sofa. Kali ini dia tidak tidur, tetapi menatap layar handphone dengan serius. "Mau lihat apa?" tanyaku, berusaha mengalihkan perhatian dari kekecewaan yang menggunung. "Gak ada. Cuma scrolling. Ngapain kerja terus, sih? Mending santai di rumah," jawabnya sambil menyengir, tanpa melihatku. Pertanyaan yang sama kembali menghantui pikiran. Kenapa dia tidak berusaha mencari pekerjaan? Namun, seolah pertanyaan itu hanya bergema di dalam pikiranku, tidak pernah ada jawaban dari mulutnya. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, aku nekat mengambil langkah untuk membicarakan masalah ini. "Dika, kita perlu bicara. Ini tidak bisa terus begini," ucapku berusaha tenang meskipun jantungku berdegup kencang. "Bicara apa? Lagi-lagi soal kerjaan?" Aku bilang, "Biarin aja. Aku butuh waktu untuk istirahat," jawab Dika dengan nada sinis. "Dika, ini bukan soal kamu istirahat. Kita butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Aira dan Raka juga butuh makan dan susu," bentakku, tak bisa menahan emosiku. Dia menatapku tajam. Kemarahan meluap di matanya. "Jadi, kamu mau aku kerja di tempat yang mungkin lebih buruk dari situasi kita sekarang? Gak semua orang bisa langsung dapat pekerjaan, Bunda. Tapi kamu tidak pernah mencobanya. Tidak ada inisiatif sama sekali," teriakku. Rasanya semua frustrasi yang terpendam dalam hati ini meledak, menuntut untuk didengar. Dika berdiri dari sofa, mendekatiku dengan wajah yang penuh amarah. "Lihat, kamu tidak menghargai usaha saya. Cukup sudah, saya ingin tenang. Kamu yang bikin situasi ini semakin sulit." Aku mundur, merasa terpojok. "Kamu tidak melakukan apa-apa, bahkan merokok dengan uang yang seharusnya untuk makanan anak-anak. Aku sudah bilang, jangan ribut soal itu." Dia berteriak, mengalihkan pandangan ke arah lain, seolah semua ini bukan tanggung jawabnya. Hatiku hancur. Melihat suamiku yang tidak mau mendengarkan, yang tidak peduli dengan masa depan anak-anak kami, membuatku merasa terasing. "Dika, aku tidak bisa terus begini. Aku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Kenapa kamu tidak bisa berjuang bersamaku?" Dia hanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan saat itu, aku merasakan beratnya kenyataan yang harus kutanggung sendiri. Mungkin inilah titik di mana semuanya mulai berubah. Pagi berikutnya, ketika aku berangkat kerja lagi, rasa sedih dan frustrasi menyelimuti hatiku. Dalam perjalanan, aku melihat orang-orang lain berusaha keras mencari nafkah, dan aku bertanya-tanya, mengapa Dika tidak bisa seperti mereka? Mungkin dia sudah terlanjur nyaman dengan ketidakpastian, atau mungkin dia benar-benar tidak peduli lagi. Sesampainya di kedai, Pak Ahmad melihat wajahku yang muram. "Ada yang mengganggu, Bu? Kamu terlihat lelah sekali," tanyanya, penuh perhatian. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit masalah di rumah," jawabku sambil memaksakan senyum. "Jangan ragu untuk berbagi. Kadang, bercerita bisa mengurangi beban pikiran," sarannya. Kata-katanya membuatku tertegun. Benar juga, mungkin aku perlu berbagi beban ini. "Pak, bolehkah saya bercerita?" Sore itu, di tengah kesibukan kedai, aku mulai mengungkapkan semua yang menyakiti hatiku. Tentang Dika, tentang rasa frustrasiku, dan betapa aku merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak seimbang. Saat selesai bercerita, Pak Ahmad menatapku dengan empati. "Kamu kuat, Bu. Jangan biarkan situasi ini menghancurkan semangatmu. Ingat, anak-anakmu membutuhkan ibunya yang tangguh." Mendengar itu, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Di saat-saat paling gelap, aku menemukan secercah harapan untuk bangkit. Namun, dalam hati, aku masih berdoa agar Dika bisa melihat betapa aku berjuang untuk keluarga ini, dan semoga dia segera menemukan jalannya kembali. Dengan tekad baru, aku kembali ke rumah, siap menghadapi Dika. Mungkin kali ini, aku harus berani mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarga kami, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Puncak ketegangan hari-hari berlalu, dan meski aku berusaha untuk tetap optimis, ketegangan di rumah semakin terasa. Dika terus-menerus bersikap acuh tak acuh, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengannya.
Setiap malam ketika aku kembali dari kedai, aku merasa seperti kembali ke rumah yang sunyi. Keceriaan anak-anak tidak mampu menutupi rasa hampa yang menyelimutiku. Suatu sore, saat aku pulang kerja dan melihat Dika duduk di sofa dengan rokok di tangan, hatiku langsung bergetar. Rasa kesal ini sudah tak tertahankan lagi. Dika, kita perlu bicara, kataku tegas, berusaha menahan emosi yang mulai mendidih. Dia mengangkat kepala memandangku sejenak sebelum kembali fokus pada televisi. Bicara tentang apa lagi? Tentang uang? Tentang kerja? Suaranya terdengar sinis. Ya, ini tentang itu. Aku sudah tidak bisa terus begini. Kapan kamu akan berusaha mencari pekerjaan? Tanyaku, menatapnya langsung, berusaha menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Dia meletakkan rokoknya, berdiri dengan gerakan yang angkuh. Apa kamu pikir pekerjaan itu gampang? Mencari kerja di luar sana bukan seperti mencari makanan di warung. Ini butuh waktu dan usaha. Aku tahu itu, tapi lihatlah keadaan kita. Anak-anak butuh makan. Kita tidak bisa terus begini. Jeritku, menginginkan agar dia memahami betapa sulitnya semua ini. Dika melangkah mendekat, wajahnya dipenuhi kemarahan. Kamu hanya tahu berteriak. Coba ingat, aku juga manusia. Kenapa kamu tidak pernah menghargai apa yang sudah aku lakukan untuk keluarga ini? Apa yang kamu lakukan? Menghabiskan waktu di rumah dan merokok? Itu bukan kontribusi, ucapku, merasa lelah harus terus memperdebatkan hal yang sama. Jadi, kamu ingin aku mencari kerja hanya untuk memenuhi ego kamu? Kamu tidak pernah berpikir, mungkin aku merasa tertekan dengan semua ini? Katanya, suaranya semakin meninggi. Kemarahan kami memuncak dan aku merasa semua pertengkaran ini tidak akan ada ujungnya. Aku tidak peduli dengan egomu. Yang aku pedulikan adalah anak-anak. Mereka butuh nafkah, Dika. Dan kamu hanya duduk manis di sini. Lihat, kamu benar-benar egois. Kamu tidak melihat sudut pandangku. Setiap hari aku melihat kamu keluar, bekerja keras, sementara aku di sini merasa terjebak. Cobalah untuk memahami perasaanku. Dika berteriak, membuatku terkejut dengan kata-katanya. Hatiku bergetar, ada rasa sakit yang menyengat. Aku tidak egois. Aku berjuang untuk kita semua. Apa kamu ingin aku terus melakukan semuanya sendirian? Ujarku, air mata mulai mengalir. Jadi, apa solusinya? Aku harus terus-menerus diomeli olehmu? Mau sampai kapan? Dia melangkah mundur, seolah sudah menyerah. Jika kamu tidak mau mencoba, mungkin kita tidak bisa terus bersama. Aku merasa terjebak. Ucapku, suaraku pecah karena emosi yang tak tertahankan. Silence menghampiri kami. Dika hanya menatapku, wajahnya tampak bingung dan marah. Dan saat itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kami. Rasanya, kami sedang berada di tepi jurang, dan satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Kedua anak kami, Aira dan Raka, tiba-tiba muncul dari kamarnya, dengan wajah penuh tanya. Ibu, ayah, kenapa berteriak? Aira bertanya dengan polos, tanpa mengerti betapa mendalamnya masalah yang sedang kami hadapi. Melihat wajah polos anak-anak, hatiku langsung mencair. Bagaimana bisa kami membiarkan mereka melihat semua ini? Tidak apa-apa, sayang. Ibu dan ayah hanya sedang berdiskusi. Jawabku sambil berusaha tersenyum, meskipun air mata masih mengalir. Dika, yang juga melihat anak-anak, menghela napas panjang. Ayo, kita jangan berdebat di depan anak-anak. Ini tidak baik untuk mereka. Katanya dengan nada yang sedikit mereda. Ya, kita harus menemukan cara lain untuk menyelesaikannya, ujarku, berusaha mengendalikan emosi yang masih membara. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, kami duduk di sofa yang sama di mana kami bertengkar. Dika memeluk lututnya, wajahnya tampak lelah. Bunda, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud marah, hanya saja aku merasa tertekan. Aku juga minta maaf. Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani, tapi aku juga merasa tertekan. Aku butuh dukunganmu. Bukan hanya dari anak-anak, tapi juga dari kamu, kataku, berharap ada titik terang dalam perbincangan ini. Baiklah, mari kita coba mencari solusi bersama-sama. Mungkin kita bisa membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, usul Dika. Akhirnya, kami mulai membahas beberapa ide. Dari membuka usaha kecil-kecilan, menjual makanan, hingga mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Ini bukan solusi instan, tapi setidaknya kami mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Malam itu menjadi awal dari pembicaraan yang lebih produktif. Meski tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, setidaknya kami berdua berkomitmen untuk berusaha demi anak-anak. Dalam hati,
Aku berharap Dika akan menemukan kembali semangatnya untuk berjuang. Dan aku berdoa agar kami bisa melewati semua ini bersama sebagai keluarga yang utuh. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meski kami telah berkomitmen untuk mencari solusi bersama, realitas yang kami hadapi tidak semudah itu. Dika tetap menghabiskan waktu di rumah, dan walaupun kami telah berdiskusi tentang rencana, tidak ada langkah nyata yang diambil olehnya. Aku mulai merasa kekecewaan ini semakin menumpuk. Suatu pagi, aku berangkat kerja dengan penuh harapan. Dengan menggendong Raka di punggung dan memegang tangan Aira, kami berjalan menuju kedai. "Ibu, kenapa ayah tidak ikut?" tanya Aira polos. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Karena ayah masih istirahat, sayang. Nanti ayah akan bekerja lagi, ibu yakin," jawabku, berusaha menghibur diri sendiri dengan harapan yang tidak pasti. Sepanjang hari di kedai, aku terus berpikir tentang Dika. Dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Saat jam istirahat, aku menerima pesan dari Dika. "Bunda, bisa pinjam uang sedikit? Aku mau beli rokok," tulisnya. Hatiku bergetar mendengar permintaan itu. "Dika, kita butuh uang untuk beli makanan, bukan untuk rokok," balasku dengan marah. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Kenapa dia tidak mengerti bahwa kebutuhan dasar keluarga jauh lebih penting? Ya, aku tahu. Tapi ini juga bagian dari stresku. Aku butuh waktu untuk berpikir, jawabnya. Aku menggelengkan kepala, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah selesai bekerja, aku pulang dengan rasa lelah yang luar biasa. Ketika aku memasuki rumah, suasana terasa suram. Dika duduk di sofa, rokok di tangan, dan TV menyala dengan suara yang menggema. "Dika, aku sudah bilang, kita tidak punya uang untuk itu," kataku dengan suara tinggi, kesal dengan sikapnya yang tidak peduli. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus meminta izin padamu setiap kali aku ingin membeli sesuatu?" katanya dengan nada sinis. "Ini bukan tentang izin. Ini tentang tanggung jawab. Anak-anak butuh makanan. Kita tidak bisa terus begini," seruku, merasa semua usaha dan pengorbananku sia-sia. "Kalau begitu, kamu cari saja uang lebih banyak. Aku tidak peduli." Dika menjawab dengan dingin, dan itu membuatku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Seharusnya kami saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Malam itu, saat anak-anak tertidur, aku duduk sendirian di dapur, memikirkan semua yang terjadi. Tiba-tiba, Aira bangun dan berjalan ke arahku. "Ibu, kenapa wajah ibu sedih?" tanyanya dengan mata yang berbinar penuh kejujuran. Aku mengusap pipi Aira. "Ibu hanya lelah, sayang. Tidak apa-apa." Tapi dalam hatiku, aku merasa hancur. Bagaimana bisa aku menjadi ibu yang baik ketika suami tidak bisa diandalkan? Beberapa hari kemudian, Dika mulai mengeluh tentang keadaan di rumah. Dia merasa tertekan dan tidak berdaya. "Bunda, kamu harusnya mengerti perasaanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," katanya dengan nada lesu. "Kalau kamu tidak tahu, kenapa tidak coba mencari pekerjaan? Aku sudah berusaha keras di kedai ini, tapi semua ini tidak cukup," jawabku merasa frustrasi. "Coba lihat dari sudut pandangku. Aku merasa semua beban ini ada di pundakku, dan aku tidak mampu menghadapinya. Ini bukan hanya tentang uang." Dia berteriak, membuatku terdiam. Perdebatan itu kembali berlangsung, dan aku merasa sudah tidak ada jalan tengah lagi. "Dika, kita butuh uang, dan kamu perlu bertanggung jawab," teriakku dengan suara bergetar. "Kalau kamu terus mengancam seperti ini, lebih baik kita bercerai saja. Aku tidak bisa hidup dalam tekanan seperti ini." Dika mengancam dan hatiku seakan hancur. "Apakah kamu benar-benar ingin itu?" tanyaku, suaraku serak. "Kami punya anak-anak yang perlu kami jaga bersama." Dia hanya menatapku dengan kosong. Tidak ada jawaban. Dan saat itu, aku merasa seolah-olah semua harapanku runtuh. Mungkin ini saatnya untuk mengubah segalanya. Malam itu, aku merenung, berdoa dalam hati, berharap agar ada perubahan. Kekecewaan ini terlalu dalam untuk diabaikan, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap berjuang. Untuk anak-anak, untuk masa depan yang lebih baik, dan untuk diriku sendiri. Terjebak dalam rasa takut, hari-hari berlalu, dan meski Dika berjanji untuk berusaha lebih baik, semuanya tetap sama. Dia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, bermain dengan ponsel, atau menonton TV daripada mencari pekerjaan. Rasa frustrasiku semakin mendalam. Aku terus memikirkan keadaan keluarga kami dan bagaimana kami bisa bertahan di tengah keterbatasan ini. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari kedai dengan langkah lelah,
Aira dan Raka berlari menghampiriku. "Ibu, lihat, kami menemukan uang di bawah sofa," teriak Aira sambil menggenggam selembar uang kertas. Hati kecilku sedikit terhibur, tetapi segera setelah itu kesedihan menyelimutiku. Kami tidak seharusnya bahagia hanya karena menemukan uang receh. "Ada berapa?" tanyaku dengan sedikit harapan. "Cuma 2.000, jawab Raka ceria. Aku tersenyum tipis, tapi hatiku terasa berat. "Bagus, kita simpan untuk membeli sesuatu yang penting ya," ujarku sambil mencoba menyemangati diri. Ketika memasuki rumah, Dika tidak peduli dengan keriuhan anak-anak. Dia masih terdiam di sofa, tampak lelah dan putus asa. "Dika, Aira dan Raka menemukan uang," kataku, berharap itu bisa menarik perhatiannya. "Baguslah," jawabnya datar, tidak menunjukkan antusiasme. "Kamu tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah kita." Kata-katanya membuatku tertegun. "Apa kamu tidak merasa bersalah? Kita semua berjuang, tapi kamu sepertinya tidak mau melakukan apa-apa," seruku marah. "Anak-anak butuh panutan, Dika. Bagaimana mereka bisa belajar tanggung jawab jika mereka melihat ayahnya hanya duduk di rumah?" Dika mengangkat wajahnya, tatapannya tajam. "Jadi, sekarang aku yang salah. Aku sudah cukup stres dengan semua ini. Kenapa kamu tidak bisa mengerti?" Dia berteriak, membuat suasana semakin tegang. Hatiku bergetar. Kamu bukan satu-satunya yang merasa tertekan. Aku yang harus bekerja serabutan, mengurus rumah, dan merawat anak-anak. Balasku dengan nada yang tidak kalah tinggi. Dika terdiam sejenak, seolah berpikir, tetapi kemudian kembali menjawab dengan nada menyebalkan. "Kalau kamu merasa terbebani, kenapa tidak minta bantuan dari orang tuamu? Mereka kan kaya." Hatiku terasa hancur mendengar kata-katanya. "Dika, ini bukan tentang meminta bantuan. Ini tentang kita, tentang keluarga ini. Kita seharusnya berjuang bersama," seruku, berusaha menahan air mata. Dika menatapku, matanya penuh kebencian. "Aku sudah bilang, aku tidak ingin hidup dalam tekanan. Kalau kamu tidak bisa memahami perasaanku, mungkin kita memang tidak cocok lagi." Tiba-tiba, semua perdebatan dan pertengkaran ini terasa begitu melelahkan. Aku merasa terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Rasa takut mulai menyelimuti hatiku. Apakah kami benar-benar akan berpisah? Apa yang akan terjadi pada anak-anak jika Dika pergi? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran berputar tentang semua kemungkinan terburuk. Saat Raka dan Aira tidur di sampingku, aku teringat saat-saat indah ketika kami masih bahagia. Dika adalah suamiku, teman hidupku, dan sekarang dia terasa seperti orang asing. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari jalan keluar. Aku ingin menyelamatkan keluarga kami, tetapi bagaimana? Ketika sampai di kedai, aku berbicara dengan Ibu Rina, pemilik kedai, tentang situasi yang kami hadapi. Dia mendengarkan dengan seksama. "Bunda, terkadang kita perlu menghadapi kenyataan meski pahit," katanya bijak. "Mungkin kamu bisa mengajak Dika bicara secara baik-baik, tanpa emosi. Coba bicarakan tentang rencana masa depan." "Ya, Bu Rina, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana," jawabku merasa bingung. "Katakan padanya bahwa kamu mencintainya dan ingin kami sama-sama berjuang. Buat dia merasakan betapa pentingnya dukungan satu sama lain," sarannya. Setelah berpikir panjang, aku merasa mendapatkan sedikit kekuatan. Mungkin inilah saatnya untuk berbicara dengan Dika sekali lagi, meskipun rasa takut menyelimuti diriku. Apakah dia mau mendengarkan? Malam itu, saat anak-anak sudah tidur, aku mengajak Dika duduk bersama. "Dika, bisakah kita berbicara?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. Dia menatapku curiga. "Untuk apa?" "Aku hanya ingin membahas tentang kita, tentang keluarga ini. Kita sudah sama-sama berjuang, dan aku tahu kamu merasa tertekan, tetapi kita harus bisa melawan ini bersama," jawabku dengan nada lembut. Dika mendengarkan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan merespons. "Kalau kamu terus mendesakku, aku tidak mau mendengar," katanya, suara dingin. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku tidak boleh menyerah. "Aku mencintaimu, Dika. Aku ingin kita sama-sama berusaha, tapi kita perlu merencanakan sesuatu. Kita tidak bisa terus begini. Aku butuh dukunganmu." Dia terdiam, tetapi tidak ada jawaban. Hatiku semakin berat. Apakah aku sudah salah mengambil langkah ini? Rasa tak takut mulai menggerogoti keyakinanku. Aku berdoa dalam hati, semoga Dika menyadari betapa pentingnya ini bagi kami semua. Jika tidak, aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan dari yang pernah aku bayangkan. Titik balik yang menyakitkan.
Setelah malam yang penuh ketegangan, aku berharap Dika bisa melihat betapa seriusnya situasi kami. Namun, harapanku tampaknya sia-sia. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa perubahan dan aku semakin merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Aku kembali ke kedai setiap pagi berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, Dika terus menghabiskan waktu di rumah. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan berusaha mencari pekerjaan. Keterpurukan ini mulai menghantuiku. Terkadang, saat aku melihat anak-anak bermain, aku merasa bersalah karena tidak bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, saat aku sedang merapikan barang-barang di kedai, Ibu Rina menghampiriku. "Kamu harus berani berbicara dengan Dika. Jangan biarkan dia terus-menerus tenggelam dalam ketidakpastian," katanya. "Aku sudah mencoba, Bu Rina, tapi dia seperti tidak peduli lagi," jawabku dengan suara pelan. "Kamu perlu mencari cara agar dia bisa merasakan konsekuensi dari keputusannya. Dia tidak bisa terus-menerus bergantung padamu," ungkapnya tegas. Mendengar saran itu, aku merasa ada benarnya. Mungkin aku terlalu memanjakan Dika, dan dia tidak merasakan beban yang kutanggung. Namun, bagaimana caranya membuatnya mengerti? Ketika aku pulang ke rumah malam itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda. Aku tidak akan membantunya lagi dalam segala hal. Jika dia ingin bertahan di rumah, biarkan dia merasakan kesulitan yang sebenarnya. Aku langsung menuju dapur dan mulai memasak dengan sepenuh hati, tetapi aku sengaja tidak membuat banyak makanan. Saat makan malam tiba, aku hanya menyiapkan 1 piring nasi dan sayur. Dika datang ke meja makan dan melihat dengan heran. "Apa ini? Di mana makanan yang lain?" tanyanya. Nada suaranya mulai meninggi. "Aku tidak tahu, Dika. Ini saja yang bisa aku buat. Aku sudah bekerja seharian. Kalau kamu mau, ya silakan makan," jawabku dengan tenang, berusaha mengendalikan emosi. Dia menatapku dengan tatapan tajam. "Kamu mau menghukummu aku? Kenapa kamu melakukan ini?" Dika bersikap seolah aku yang bersalah. "Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang kurasakan. Setiap hari aku berjuang sendirian dan kamu sama sekali tidak peduli," teriakku, meluapkan semua yang terpendam. "Dan kamu merasa itu adil? Menyiksa aku dengan cara ini?" Dika membalas, suaranya penuh amarah. "Aku tidak menyiksa kamu. Aku hanya berharap kamu bisa melihat betapa sulitnya hidup ini. Aku butuh dukunganmu, Dika," kata-kataku penuh harapan. Dika memukulkan tangan ke meja. "Kalau kamu tidak bisa memberi aku makanan yang layak, mungkin lebih baik aku pergi saja." Dia berteriak, mengacungkan jari ke arahku. Tiba-tiba, rasa sakit menyerangku. Air mata tak tertahan mengalir di pipiku. "Jadi kamu mau pergi? Apa kamu ingin meninggalkan anak-anak kita? Kami butuh kamu di sini, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai ayah." Dia terdiam, terlihat bingung sejenak, tetapi kemudian kembali bersikap dingin. "Kalau kamu terus memaksa, aku tidak mau lagi tinggal di sini," jawabnya, sambil berbalik pergi meninggalkan meja. Hatiku hancur. Aku merasa tidak berdaya. Rasa sakit ini seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku mencoba mengingat kembali saat-saat bahagia ketika kami pertama kali menikah. Saat Dika adalah sosok yang penuh semangat. Sekarang, dia terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Beberapa hari berlalu tanpa ada perubahan, dan aku semakin merasa putus asa. Meskipun aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan bekerja keras, pikiranku tetap tertuju pada Dika. Dia seperti mengabaikan semuanya, termasuk anak-anak. Kapanpun mereka memanggil ayah, wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda ingin terlibat. Hari itu, aku menemukan Aira dan Raka bermain di ruang tamu. Aira tampak bingung. "Ibu, kenapa ayah tidak pernah main dengan kita?" tanyanya dengan suara kecil penuh ketidakpastian. Pertanyaan itu menusuk hatiku. "Ayah sedang sibuk, sayang. Tapi kita akan bermain bersama ya?" jawabku sambil berusaha tersenyum meski hati ini terasa pedih. "Kenapa ayah tidak mau kerja? Kenapa ibu yang selalu bekerja?" Raka ikut bertanya, membuat hatiku semakin terasa hancur. Anak-anak tidak seharusnya memikirkan hal-hal itu. Seharusnya mereka hanya fokus pada bermain dan belajar, bukan tentang kesulitan orang dewasa. Namun, sobat, aku tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa mereka mulai menyadari situasi yang sulit ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dika sekali lagi. Mungkin aku bisa mengajaknya pergi ke tempat yang tenang untuk berbicara tanpa gangguan. Saat aku memberitahunya tentang rencanaku, dia hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak mau pergi kemana-mana."
Aku lelah, katanya datar. Aku merasa frustasi. Dika, tolonglah. Aku ingin kita berbicara dari hati ke hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang anak-anak kita, kataku dengan lembut. Dika mengalihkan pandangannya tampak tertekan. Kalau kamu merasa semua ini salah, mungkin kita memang tidak cocok lagi, ujarnya dengan nada dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menembus jantungku. Aku merasa seperti terjebak dalam lubang yang dalam, tidak bisa menemukan jalan keluar. Rasanya tidak ada harapan lagi, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, aku terbangun dari tidurku dan melihat Dika tertidur di sofa. Di sampingnya, kulihat sepuntung rokok yang sudah hangus. Semangat yang dulu ada padanya tampak lenyap seiring dengan asap rokok yang menghilang. Dika, kemana perginya kamu yang dulu? Gumamku mengusap air mata yang mengalir di pipiku. Dalam hati, aku berharap ada jalan keluar dari semua ini, bahwa kami bisa kembali berjuang bersama. Namun, rasa sakit ini terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah Dika akan pernah menyadari betapa berartinya semua ini. Ketegangan yang semakin memuncak. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ketegangan di rumah semakin terasa. Aku terus berusaha untuk menjalani rutinitas harian, mengurus kedua anak balitaku dan bekerja di kedai, meskipun hati ini terasa berat. Setiap kali aku melihat Dika, hatiku selalu dipenuhi oleh campuran rasa cinta dan kemarahan. Suatu sore, setelah seharian bekerja, aku pulang ke rumah dengan lelah yang menggerogoti. Begitu masuk, aku mendapati Dika duduk di depan televisi, terlihat tidak peduli dengan keadaan rumah yang berantakan. Mainan anak-anak berserakan di lantai, dan dapur masih penuh dengan sisa-sisa makanan yang belum dibersihkan. Hatiku terbakar melihatnya. Dika, bisa tidak kamu sedikit lebih membantu di rumah? Lihatlah betapa berantakannya ini. Teriakku tidak bisa menahan emosi. Dika menoleh, tampak seolah terbangun dari mimpi. Lagian, kenapa harus aku yang bersih-bersih? Bukankah itu tugas kamu? Jawabnya, nada suaranya seolah mengejek. Ini rumah kita, Dika, dan kita punya anak yang harus kita ajari untuk bertanggung jawab. Kataku berusaha menjaga suara tetap tenang meski dalam hati kemarahan ini terus membara. Bisa-bisa kamu sekarang mau aku juga mengasuh anak-anak? Kenapa kamu tidak bisa mengerti kalau aku juga butuh waktu untuk diri sendiri? Dika membalas, dan nada suaranya semakin tinggi. Saat ini aku adalah tulang punggung keluarga, dan kamu hanya duduk santai. Apakah itu adil? Teriakku, tidak bisa lagi menahan emosi. Air mata mulai mengalir, tetapi aku berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahanku di depan anak-anak. Kalau kamu tidak suka dengan cara aku, mungkin kamu harus mencari suami yang lebih baik. Dika memotong, dan setiap kata itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Anak-anak yang mendengar suara kami mulai menangis. Aira yang masih sangat kecil mendekat dan meraih tanganku. Ibu, jangan marah ya. Kenapa ayah tidak mau bermain? Suaranya lembut dan penuh harap. Melihat wajah putriku yang bingung membuat hatiku semakin hancur. Aira, ibu tidak marah. Ibu hanya ingin semuanya baik-baik saja. Aku berusaha menjelaskan sambil menghapus air mata yang mengalir. Dika memandang kami dengan tatapan dingin, seolah tidak merasa bersalah atas semua yang terjadi. Aku tidak bisa terus-menerus diatur olehmu. Ini bukan hidup yang aku inginkan, ucapnya, lalu kembali menyalakan televisi, seolah semua ini tidak berarti baginya. Hatiku terasa kosong. Sejak kapan Dika menjadi sosok yang asing bagiku? Dulu, dia adalah suami yang penuh kasih, tapi sekarang dia seolah-olah mengabaikan tanggung jawabnya. Semua usaha yang kulakukan seolah tidak ada artinya bagi Dika. Keesokan harinya, aku pergi bekerja seperti biasa. Dalam perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh rasa sakit dan frustrasi. Aku merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Namun, di kedai aku harus mengalihkan perhatianku. Ibu Rina melihat wajahku yang lesu dan bertanya, "Ada apa sayang? Kamu tampak tidak sehat." "Semua baik-baik saja, Bu Rina," jawabku sambil memaksakan senyuman. Namun, jauh di dalam hati, aku merasa tidak baik-baik saja. Selama bekerja, aku berusaha untuk tetap fokus. Namun, setiap kali mendengar suara anak-anak memanggil ayah, hatiku terasa bergetar. Rindu akan sosok Dika yang dulu, yang selalu ada untuk mereka. Saat pulang, aku mendapati Dika masih duduk di sofa, menghisap rokok sambil menonton acara favoritnya. Dada ini semakin sesak melihatnya. "Dika, bisa kita bicara?" Tanyaku, mencoba untuk lebih tenang. "Bicara apa? Sudah jelas semuanya," jawabnya dengan nada skeptis.
Bisa kita bicarakan tentang anak-anak? Mereka butuh ayah yang hadir dalam hidup mereka. Ujarku, mencoba meraih hatinya. Lihat, aku sudah bilang aku tidak mau terlibat. Kamu saja yang mengurus semuanya. Aku lelah, teriaknya memecah ketenangan malam. Tiba-tiba, aku merasakan kemarahan yang begitu besar. Kau lelah? Kau tahu berapa banyak yang harus kulakukan setiap hari? Menjaga anak-anak, bekerja, dan menjaga rumah? Dan kau masih bisa duduk di sini? Suaraku semakin meninggi, tidak bisa kutahan lagi. Ya, semua serba salah. Seharusnya kamu mengerti kalau aku juga punya masalah. Dika membalas, dan kali ini, amarahnya menyala. Masalahmu? Apa masalahmu? Kau tidak mau bekerja dan terus-menerus membebani aku. Tidak adil, teriakku dengan penuh emosi. Dika berdiri, wajahnya merah karena marah. Kalau kamu merasa semua ini berat, mungkin kita memang tidak cocok. Ucapnya dengan nada penuh ketidakpedulian. Air mata kembali mengalir di pipiku. Jadi ini semua berakhir? Apakah kamu mau pergi? Tanyaku, suaraku bergetar. Dika hanya diam, menatapku seolah tidak peduli. Dalam hatiku, aku merasa seolah semua harapan telah sirna. Bagaimana bisa kami sampai di titik ini? Di mana kami bisa kembali menjadi pasangan yang saling mendukung? Rasanya semakin sulit untuk menemukan jalan kembali. Malam itu, saat aku terbaring di ranjang, aku hanya bisa menangis. Aku berdoa kepada Tuhan agar memberiku kekuatan untuk menghadapi semua ini demi anak-anak yang sangat kusayangi. Semoga Dika bisa menyadari apa yang hilang dalam hidupnya dan kembali kepada kami. Harapan yang hampir padam. Hari-hari berlalu dan suasana di rumah kami semakin memburuk. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memandikan kedua anakku sebelum berangkat kerja. Rasa lelah ini semakin menumpuk. Tetapi aku berusaha untuk tetap tegar demi Aira dan Raka. Meski Dika masih enggan mencari pekerjaan, aku tidak mau menyerah. Di kedai, aku semakin akrab dengan Bu Rina. Dia tahu betapa berat bebanku dan sering memberiku semangat. Kamu kuat, sayang. Jangan biarkan semua ini membuatmu patah semangat. Ucapnya sambil mengelus bauku saat aku terlihat letih. Terima kasih, Bu Rina. Saya akan berusaha, balasku. Meski dalam hati, keraguan terus menghantui. Suatu sore, setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan menemukan Dika sedang berbincang dengan seorang teman di rumah. Aku merasa sedikit lega melihat dia berbicara, meskipun hatiku masih mendidih karena dia tidak mau mencari pekerjaan. Lihat, ibu sudah pulang, teriak Aira ceria, berlari ke arahku dan memelukku. Senyuman kecil di wajahnya membuat semua rasa lelahku sedikit menghilang. Raka yang masih kecil juga ikut menghampiri, dan hatiku terasa hangat melihat mereka. Dika menoleh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan perubahan. Ayo bunda, siapkan makanan. Kami lapar. Serunya sambil kembali ke teman-temannya. Rasa sakit itu kembali menyengat. Dika, aku baru pulang kerja. Apa kau tidak mau sedikit membantu di rumah? Tanyaku, mencoba mengingatkan. Kan sudah bilang urus saja semuanya. Aku tidak punya waktu untuk itu. Jawabnya tanpa rasa bersalah. Hatiku hancur mendengarnya. Anak-anak butuh ayah yang peduli, Dika. Mereka butuh teladan dari ayah, bukan sekadar orang yang duduk menonton televisi, kataku. Suaraku mulai bergetar. Peduli? Kenapa kamu tidak pernah peduli dengan aku? Setiap hari kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Dika berbalik menyerang. Ini bukan tentang diriku, ini tentang kita, tentang anak-anak. Aku berjuang setiap hari sementara kau hanya berpangku tangan, teriakku. Kemarahan meluap-luap. Dika mengabaikan semua yang kuucapkan dan kembali ke temannya, seolah tidak mendengar. Rasanya hatiku semakin remuk. Setiap hari, perjuanganku terasa sia-sia. Anak-anak butuh ayah yang bertanggung jawab, dan Dika malah semakin menjauh. Malam harinya, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di ruang tamu, menunggu Dika selesai berbincang. Ketika dia akhirnya masuk, aku memberanikan diri untuk berbicara lagi. Dika, kita perlu bicara serius tentang masa depan kita dan anak-anak, ujarku dengan lembut. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Sudah jelas, aku tidak mau bekerja. Jawabnya dengan nada acuh tak acuh. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka butuh masa depan yang lebih baik. Kita harus memberikan contoh yang baik bagi mereka, kataku, berusaha menahan air mata. Contoh apa? Jadi kamu ingin aku menjadi seperti orang-orang yang terjebak dalam rutinitas kerja tanpa tujuan? Aku tidak mau. Dika berteriak. Matanya berapi-api. Ini bukan soal rutinitas. Ini tentang tanggung jawab.
Anak-anak butuh makan, pendidikan, dan yang terpenting, mereka butuh ayah yang ada untuk mereka, jawabku. Berusaha keras agar suaraku tetap tenang. Jadi kamu mau aku merasa bersalah terus? Sementara kamu terus bekerja dan merasa lebih baik? Ini tidak adil. Dika mulai menunjukkan sisi defensifnya. Tidak ada yang lebih baik di sini, Dika. Aku hanya ingin kita bisa melalui ini bersama-sama. Apakah kamu tidak merasakan betapa beratnya semua ini? Aku lelah sendiri. Suaraku pecah. Dika menatapku dengan wajah penuh kemarahan. Kalau kamu merasa lelah, itu bukan salahku. Berhentilah menyalahkanku. Aku terdiam merasakan betapa sulitnya berkomunikasi dengan suamiku. Aku tidak menyalahkanmu, Dika. Aku hanya ingin kita bisa bersama menjadi tim untuk anak-anak kita. Ujarku dengan suara rendah. Tim, apa itu yang kita miliki? Aku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Dika membalas dan aku merasakan ketidakpuasan yang mendalam dalam kata-katanya. Kekecewaan itu semakin menyakitkan. Rasanya semua usaha ini tidak dihargai. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, merangkul anak-anakku yang tertidur lelap, berharap bisa melindungi mereka dari semua ketegangan ini. Aku berdoa kepada Tuhan agar memberikan petunjuk dan mengubah hati Dika. Harapan itu mungkin sudah pudar, tetapi aku harus percaya bahwa ada jalan keluar dari semua ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk masa depan anak-anak kami. Patah hati di ambang kehampaan. Minggu-minggu berlalu, dan hidup di rumah kami terus menjadi semakin tidak nyaman. Setiap hari, rutinitas yang sama berulang. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan mengurus anak-anak, sambil memikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasa capek dan putus asa selalu mengikutiku, tetapi aku berusaha untuk tetap tersenyum demi Aira dan Raka. Suatu sore, saat aku kembali dari kedai dengan kantong belanjaan penuh dan anak-anak di sisiku, aku menemukan Dika sedang berbaring di sofa dengan mata terpejam, seolah tidak peduli dengan kehadiran kami. Rasa kesal dan sakit hati kembali menyeruak. Dika! Panggilku, berusaha menarik perhatiannya. Aira dan Raka sudah lapar. Bisa tolong bantu kita masak? Dia membuka matanya sebentar, kemudian berbalik dan menarik selimut menutupi wajahnya. Selesaikan saja sendiri. Aku lelah. Jawabnya dengan nada datar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kamu lelah? Sementara aku berjuang di luar sana? Ini bukan hanya tentang kita berdua, Dika. Ini tentang anak-anak kita. Suaraku mulai bergetar. Anak-anak butuh ayah, Dika. Mereka butuh seseorang yang bisa mereka andalkan. Sedangkan kamu hanya tidur dan mengabaikan kami. Teriakku, emosiku meledak. Apa yang bisa aku lakukan? Mencari kerja itu bukan hal mudah. Dika menjawab, tetapi aku bisa mendengar ketidakberdayaan dalam suaranya. Mencari kerja memang tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk terus-menerus menjadi pengangguran. Jika kamu berusaha sedikit saja, mungkin kita bisa keluar dari masalah ini. Kataku, berusaha mempertahankan logika di tengah kemarahan yang membara. Dika bangkit dan menatapku dengan tatapan tajam. Kamu tidak tahu betapa sulitnya merasa seperti ini. Seakan aku terus-menerus dibebani dengan harapan-harapan yang tidak mungkin bisa kupenuhi. Lalu, kamu hanya akan menyerah? Mengapa kamu tidak mau mencoba? Cobalah cari pekerjaan apapun, bahkan yang tidak sesuai dengan keahlianmu. Ini untuk kita semua. Ucapku, suaraku melunak, berusaha menyentuh sisi emosionalnya. Buat apa? Jika akhirnya aku tetap gagal, jawabnya suara penuh frustrasi. Mungkin kita bisa melalui ini bersama-sama. Kita bisa saling mendukung. Tidak ada yang bisa kita capai dengan cara ini, kataku. Hatiku bergetar mendengar ketidakberdayaannya. Suasana di ruangan itu terasa mencekam. Setiap kata yang kami ucapkan seolah melukai hati masing-masing. Dika mengalihkan pandangannya, tidak ingin menatapku. Kekecewaan menggerogoti hatiku. Apakah benar-benar tidak ada harapan bagi pernikahan kami? Akhir pekan itu, aku memutuskan untuk mengajak anak-anak pergi ke taman. Mereka butuh udara segar dan permainan, jauh dari atmosfer tegang di rumah. Saat kami bermain, aku mencoba melupakan semua beban yang ada. Namun, pikiran tentang Dika dan sikapnya terus menghantui. Ketika pulang, aku melihat Dika duduk di depan televisi, menonton film tanpa mempedulikan keadaan sekeliling. Rasa frustrasi ini kembali menggelegak. Dika, kamu tidak mau ikut bermain bersama anak-anak? Mereka sangat merindukanmu, tanyaku dengan penuh harapan. Dika tidak menjawab, malah mengubah saluran.
Jangan ganggu aku, jawabnya dingin. Hatiku remuk. Jadi, inikah kehidupan yang kita jalani? Saling menjauh dan mengabaikan satu sama lain. Aku sudah berjuang sendirian selama ini. Di mana kamu? Suaraku pecah. Dia berbalik dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Aku tidak minta untuk dijadikan beban. Kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa aku juga menderita? Karena kamu memilih untuk terpuruk. Aku tidak bisa terus seperti ini, Dika. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan anak-anak kita. Mereka butuh ayah yang kuat dan bertanggung jawab. Teriakku, berusaha keras agar suaraku tetap tegas. Dika berdiri dan mendekat. Wajahnya merah karena emosi. Apa kamu ingin aku berubah hanya untuk memenuhi ekspektasimu? Apa kamu ingin aku menjadi seseorang yang bukan diriku? Aku hanya ingin kamu berusaha. Ini semua untuk kita. Kita bisa bersama-sama, kita bisa mengatasi semua ini jika kamu mau. Jawabku, harapanku mulai sirna. Dia terdiam, dan dalam keheningan itu, aku merasakan sebuah kesedihan mendalam. Kita tidak akan pernah bisa memahami satu sama lain, kan? Ujarku lemah. Jika itu yang kamu percayai, mungkin kita memang tidak cocok, balas Dika. Ketika dia berkata demikian, hatiku terasa seperti terempas. Dalam hati, aku berdoa agar Tuhan memberikan jalan bagi kami. Harapan untuk bisa kembali bersatu dan membangun keluarga yang bahagia terasa semakin tipis. Satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Demi anak-anak, aku akan terus berjuang. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi, awan gelap menggelayuti langit, seolah meramalkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku berusaha bersikap tenang, tetapi hatiku dipenuhi rasa cemas dan putus asa. Dika dan aku sudah berhari-hari tidak saling berbicara, hanya saling menghindar di rumah. Aku merasa seperti terjebak dalam suasana yang menyakitkan. Ketika pagi menjelang siang, aku bergegas menyiapkan makanan untuk anak-anak. Aira dan Raka bermain di ruang tamu, tetapi aku tidak bisa sepenuhnya menikmati momen itu. Rasa sakit dan kekhawatiran akan masa depan kami semakin menghimpit dadaku. Suara pintu berderit menarik perhatian. Dika baru saja masuk ke rumah dengan wajah kusut dan mata merah. "Di mana kamu?" tanyaku, berusaha menahan emosi yang mulai meluap. "Aku keluar sebentar," jawabnya, tidak melihatku. Aku menggigit bibir, mencoba untuk tidak mengungkapkan kemarahan yang terpendam. "Anak-anak menunggu kamu. Mereka ingin bermain bersama ayah." "Tidak sekarang," jawabnya sambil melewati aku. "Dika!" Suaraku mulai meninggi. "Kita perlu bicara tentang kita, tentang keluarga ini." Dia berbalik dan menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Tidak sekarang. Semua ini sudah jelas. Aku tidak mau bekerja. Aku tidak mau hidup seperti ini." Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi ini bukan hidup yang baik untuk anak-anak kita. Mereka butuh panutan, Dika. Mereka perlu tahu bahwa ayah mereka berjuang untuk keluarga. Dia hanya terdiam, menatapku dengan dingin. Seolah semua kata-kataku hanyalah angin lalu yang tak berarti. Rasa putus asa menyelimuti diriku. Aku merasakan sakit yang dalam ketika melihat suamiku, pria yang pernah kucintai, berubah menjadi sosok yang jauh dari harapanku. "Aku tidak bisa terus seperti ini," ucapku, suara bergetar. "Aku lelah, Dika. Setiap hari aku berjuang sendirian, dan aku butuh kamu di sisiku." Dia terdiam, wajahnya mulai terlihat ragu. Tetapi kemudian dia berbalik dan menjawab, "Aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Dan jika itu yang kamu cari, mungkin lebih baik kita akhiri saja." Hatiku terhempas. Apa kamu benar-benar ingin berpisah setelah semua yang kita lewati bersama? Dia tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Aku merasa seperti terperosok ke dalam jurang yang dalam. Rasa sakit ini begitu tajam, hingga sulit untuk bernafas. Ketika suara anak-anak riang terdengar dari ruang tamu, aku merasa semakin tersiksa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara kami. Dengan bergetar, aku memutuskan untuk menyelamatkan mereka dari drama yang menyakitkan ini. "Dika, demi anak-anak, kita harus berpikir lebih baik. Kita tidak bisa terus saling menyakiti." Dia mendengus. "Anak-anak akan baik-baik saja. Mereka tidak perlu tahu apa yang terjadi di antara kita." "Tidak, Dika. Mereka berhak tahu bahwa ayahnya berjuang dan mencintai mereka. Kami semua butuhmu." Kataku dengan harapan bisa menyentuh hatinya. Namun, Dika berbalik dan pergi meninggalkanku di sana, sendirian. Dia berjalan keluar rumah, dan saat pintu tertutup di belakangnya, rasanya dunia seakan runtuh.
Air mata tak tertahan mengalir di pipiku, menetes di atas lantai kayu yang dingin. Dalam kesunyian itu, aku merasakan kehadiran anak-anak yang sedang bermain di sudut ruangan. Aira dan Raka tidak menyadari apa yang terjadi. Dengan berat hati, aku menundukkan kepala dan meraih mereka, menggendong Aira dan memeluk Raka. "Mama akan selalu ada untuk kalian, nak," bisikku, berusaha menenangkan diri. Tetapi di dalam hati, rasa sakit ini semakin menjadi. Akhir pekan itu berlalu dengan sangat lambat, dan malam datang dengan sunyi yang mencekam. Saat Aira dan Raka tertidur, aku duduk di sudut ruangan, menyandarkan punggung ke dinding sambil menahan isak tangis. Mengapa semua ini terjadi? Tanyaku pada diriku sendiri. Esok harinya, Dika tidak kembali. Hatiku patah, tetapi aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus tetap tegar demi anak-anak. Tetapi bayangan Dika yang pergi dan kenyataan pahit yang harus dihadapi semakin mendalam. Setiap saat, aku terus berdoa agar dia sadar akan kesalahannya dan kembali kepada kami. Malam itu, saat langit mulai gelap, aku memandang langit yang berbintang. Air mata mengalir lagi. "Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melewati semua ini. Jika Dika tidak bisa berubah, berikan aku kekuatan untuk menerima kenyataan ini." Di dalam kesepian yang menyakitkan itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berjuang demi anak-anak, tak peduli seberapa beratnya hidup yang harus aku hadapi. Namun, saat aku menutup mata, aku tahu dalam hati rasa sakit ini akan terus menghantui, dan ketidakpastian akan masa depan kami akan menjadi beban yang tidak pernah hilang.